semua, perkenalkan nama saya Cynthia Talane, NPM saya 1215521230124. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer, Program Studi Informatika Universitas Kristen Indonesia Maluku. Di saat ini saya akan menjelaskan tentang materi dari mata kuliah jaringan komputer. Apa itu jaringan komputer? Jaringan komputer merupakan sekelompok komputer otonom yang saling berhubungan antara satu dan lainnya menggunakan protokol komunikasi melalui media komunikasi, sehingga dapat saling berbagi informasi, program-program, penggunaan perangkat keras secara bersama, atau interkoneksi sejumlah komputer. Perangkat yang dimaksud pada definisi ini mencakup semua jenis perangkat komputer, misalnya komputer desktop, komputer jinjing, smartphone, PC, tablet, dan perangkat penghubung seperti router, switch, modem, dan hub. Selanjutnya ada syarat sebuah jaringan komputer. Untuk dapat disebut sebagai sebuah jaringan komputer, terdapat 4 buah syarat yang harus dipenuhi. Keempat syarat tersebut yaitu yang pertama, minimal terdapat 2 buah perangkat atau komputer yang terhubung. Hubungan ini dapat menggunakan sarana kabel maupun nirkabel. Yang kedua, terdapat pengguna di dalamnya yang berinteraksi dengan pengguna lainnya maupun terhadap layanan dan penyedia layanan. Yang ketiga, terdapat data yang dipertukarkan di dalamnya. Dan yang keempat, terdapat pemakaian secara bersama-sama atau sharing terhadap hardware dan software. Selanjutnya ada sifat-sifat dasar jaringan komputer. Sifat-sifat dasar dari sebuah jaringan yaitu yang pertama ada scalability. Scalability memiliki arti kemampuan untuk dapat diskalakan. Ini berarti bahwa jaringan komputer dapat diskalakan, diukur, dan disesuaikan dengan kebutuhan pengguna jaringan komputer. Yang kedua ada resource sharing. Diartikan sebagai berbagi sumber daya. Dalam hal ini, berarti jaringan komputer dapat digunakan untuk saling berbagi dan memakai secara bersama-sama segala sumber daya yang ada. Yang ketiga yaitu connectivity, memiliki arti mudah terhubung dan dihubungkan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki sifat untuk mudah dihubungkan ke semua pengguna komputer atau dalam hal ini ke semua komputer dan perangkat. Dan yang keempat, reliability, memiliki arti keandalan. Hal ini berarti bahwa jaringan komputer memiliki kemampuan untuk dapat diandalkan di dalam jaringan komputer. Keandalan di sini dapat diartikan bahwa paket data yang dikirimkan oleh pengirim akan sampai dengan baik di sisi penerima. Selanjutnya kita masuk pada jaringan komputer berdasarkan media transmisi. Berdasarkan media transmisi yang digunakan, jaringan komputer dibedakan menjadi 2 macam, yaitu yang pertama jaringan komputer berkabel atau wired network, dan yang kedua yaitu jaringan komputer tanpa kabel atau wireless network. Di sini ada jaringan komputer berdasarkan topologi. Definisi topologi jaringan komputer yaitu topologi jaringan komputer merupakan teknologi yang mempelajari suatu teknik untuk menghubungkan komputer dengan komputer lainnya, kemudian membentuk sebuah jaringan. Topologi jaringan komputer juga menjadi suatu metode untuk menghubungkan 2 komputer atau lebih dengan menggunakan kabel UTP, fiber optik, maupun tanpa kabel atau nirkabel sebagai media transmisi. Selanjutnya ada macam-macam topologi pada jaringan komputer. Yang pertama ada topologi bus. Topologi bus merupakan topologi yang menggunakan sebuah jalur koneksi yang kemudian digunakan secara bersama-sama oleh beberapa buah komputer dan perangkat jaringan komputer terhubung lainnya. Kelebihan topologi bus sebagai berikut. Yang pertama, topologi bus sangat sederhana dan mudah untuk diimplementasikan tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang dalam terhadap jaringan komputer. Dan yang kedua, topologi bus memerlukan biaya yang relatif lebih sedikit dan dapat digunakan untuk kebutuhan jaringan komputer dalam jangka waktu pendek. Beberapa kekurangan pada topologi bus antara lain sebagai berikut. Yang pertama, topologi bus tidak andal untuk jaringan berkecepatan tinggi. Hal ini disebabkan karena topologi bus belum mampu menangani masalah-masalah yang disebabkan oleh beban trafik pada jaringan komputer. Dan yang kedua, apabila salah satu komputer mengalami gangguan, maka komputer lain dan jaringan komputer tersebut secara umum mengalami gangguan juga. Selanjutnya ada topologi star. Topologi star adalah topologi di dalam jaringan komputer di mana terdapat sebuah komputer ataupun perangkat jaringan komputer berupa hub atau switch yang menjadi pusat dari semua komputer yang terhubung ke dalamnya.
Kelebihan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, topologi star lebih andal di dalam jaringan, di mana kemungkinan untuk terjadinya tabrakan paket data atau collision kecil atau tidak ada sama sekali. Dan yang kedua, topologi star mudah diimplementasikan. Cukup dengan hanya menggunakan komputer ke komputer server atau termasuk juga pada switch atau hub jika dalam bentuk perangkat penghubung jaringan. Kekurangan topologi star sebagai berikut. Yang pertama, karena sangat bergantung kepada komputer pusat atau server maupun hub atau switch jika berupa perangkat terhubung, maka beban trafik dan kinerja dari komputer pusat atau hub maupun switch pada topologi star akan makin besar juga. Dan yang kedua, pada topologi star, biaya jauh lebih besar, mengingat diperlukan kabel jaringan yang jauh lebih banyak. Selanjutnya ada topologi peer-to-peer. Terkait dengan topologi peer-to-peer versi umum di atas, topologi peer-to-peer memiliki kemandian antar peer di dalamnya dan bersifat fully connected. Kelebihan topologi peer-to-peer sebagai berikut. Topologi peer-to-peer bersifat lebih independen atau bebas, di mana setiap komputer di dalamnya dapat bertindak sendiri tanpa harus ketergantungan kepada komputer server maupun perangkat penghubung jaringan seperti switch dan hub. Di balik kelebihan, adapun kekurangan topologi peer-to-peer sebagai berikut. Yang pertama, keamanan data dan sistem relatif kurang pada topologi peer-to-peer, sebab setiap komputer memiliki pengaturan keamanan dan tingkat keamanan yang berbeda. Dan yang kedua, bagi pengguna jaringan yang tidak memiliki pengetahuan teknis jaringan komputer, pemanfaatan dan implementasi topologi peer-to-peer disarankan untuk tidak dipakai. Yang berikut ada topologi jenis ring. Topologi jenis ring merupakan sebuah media transmisi yang menguntai dari terminal pertama ke terminal lainnya. Jalur transmisi topologi ini hanya satu arah. Kelebihan topologi ring sebagai berikut. Dengan melihat bentuk topologinya, maka dapat kita simpulkan bahwa topologi ring relatif lebih hemat biaya untuk implementasinya. Misalkan untuk penyediaan kabel jaringan, router, switch, hub, dan lain-lain. Kekurangan topologi ring sebagai berikut. Yang pertama, topologi ring memerlukan teknisi yang memiliki kemampuan dan pemahaman terhadap jaringan komputer dan konfigurasinya dengan baik. Sebab, topologi ring memerlukan konfigurasi yang relatif lebih tinggi atau sulit. Dan yang kedua, topologi ring memerlukan ketelitian tinggi di dalam implementasinya. Yang berikut ada topologi tree. Topologi tree merupakan salah satu topologi yang juga paling banyak diterapkan di dalam jaringan komputer, dengan bentuk geometri menyerupai pohon atau tree. Kelebihan topologi tree sebagai berikut. Yang pertama, topologi tree memenuhi salah satu sifat dan syarat pada jaringan komputer. Ini berarti kita dapat menyesuaikan jaringan komputer kita sesuai dengan keperluan dan kondisi dengan memanfaatkan topologi tree ini. Yang kedua, topologi tree mudah untuk dikembangkan sesuai kebutuhan dan mudah diperbaiki jika terdapat permasalahan maupun kesalahan. Kekurangan topologi tree sebagai berikut. Yang pertama, pada topologi tree, potensi untuk terjadinya collision atau tabrakan paket data sangat besar. Dan yang kedua, topologi tree memerlukan usaha yang besar untuk melakukan perawatan dan perbaikan pada skala jaringan besar. Selanjutnya ada topologi mesh. Topologi mesh adalah salah satu jenis topologi pada jaringan komputer yang menghubungkan semua komputer secara penuh atau fully connected. Topologi mesh merupakan topologi yang paling kompleks dan paling banyak digunakan pada penyedia layanan akses internet. Kelebihan topologi mesh sebagai berikut. Yang pertama, topologi mesh mempercepat adanya deteksi terhadap adanya kesalahan dan gangguan pada jaringan komputer tanpa mengganggu komputer lainnya. Dan yang kedua, topologi mesh membantu meningkatkan keamanan data yang dipertukarkan di dalam jaringan komputer, termasuk juga privasi di dalamnya. Kekurangan topologi mesh sebagai berikut. Yang pertama, topologi mesh memerlukan adanya tenaga ahli di bidang jaringan komputer. Sebuah proses instalasi dan konfigurasinya memerlukan kemapanan yang lebih tinggi dibandingkan dengan topologi yang lainnya. Dan yang kedua, topologi mesh memerlukan biaya besar untuk penyediaan perangkat keras penghubung pada jaringan komputer. Yang berikut ada jaringan komputer berdasarkan jangkauan geografis. Yang pertama di sini ada LAN atau Local Area Network. LAN merupakan jaringan komputer terkecil untuk pemakaian pribadi. LAN memiliki skala jangkauan mencakup 1 km hingga 10 km dalam bentuk koneksi wired atau kabel, wireless atau nirkabel maupun kombinasi keduanya. Dan yang kedua ada MAN atau
Metropolitan Area Network, merupakan jaringan komputer yang memiliki cakupan dan luas yang lebih besar dibandingkan LAN. MAN memiliki jarak jangkauan antara 10 km hingga 50 km. Wilayah jangkauan MAN dapat mencakup sebuah wilayah kota yang di dalamnya terdapat banyak gedung dan pemukiman. Yang ketiga ada WAN atau Wide Area Network, merupakan jaringan komputer yang lebih luas dari MAN dengan cakupan area seluas sebuah negara atau benua. WAN terdiri atas 2 atau lebih MAN di dalamnya. Dan yang keempat ada Internet atau Interconnection Networking, yaitu keterhubungan antar jaringan, merupakan jaringan komputer yang terluas dengan cakupan seluruh planet bumi ini. Internet menghubungkan semua WAN, MAN, dan LAN di dalamnya. Sekian materi yang boleh saya sampaikan. Terima kasih.